Para kekasih Tuhan, hari ini adalah 50 hari setelah kebangkitan Kristus. Kalau tidak salah, adalah hari turunnya Roh Kudus dicurahkan kepada setiap kita. Kuasa Roh Kudus itu luar biasa. Amin. Dia akan mengubah kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Mari kita sedikit saksikan apa yang telah dilakukan oleh Allah Bapa yang perlu kita hargain melalui kisah yang kita akan lihat sebentar. Kasih daripada Bapa kepada manusia. Ini kisah adalah yang pernah terjadi pada tahun 1929 dari seorang bridge master yang ada di Oklahoma. Dia sangat dekat dengan anaknya. Satu-satunya yang berumur waktu itu 5 tahunan. Dia sering melihat tren yang membawa banyak berbagai orang dengan berbagai lapisan status sosial, pekerjaan, dan sifat yang berbeda-beda. Ada yang kesepian, ada yang marah, ada yang selfish, ada yang addicted, berbagai macam. Anaknya sangat dekat dengan dia, tak pernah berpisah. Tugas dia sebagai pengatur daripada jembatan gantung, ada kapal yang masuk, ada kereta yang akan berjalan, jadi dia harus tepat waktunya. Kalau nggak bisa terjadi kecelakaan fatal. Satu saat ada kapal yang akan masuk, maka dia harus membuka jembatan itu, karena sungai itu cukup besar. Kalau nggak salah katanya sungainya itu sungai Mississippi. Salah satu sungai yang besar di Amerika. Anaknya suka mancing. Nah, kapal itu masuk dengan bebas. Tapi satu saat ada bersamaan, kereta juga akan masuk. Berarti dia harus buru-buru untuk, mungkin dia agak lengah. Anaknya melihat kereta sedang datang. Jebak. Dia harus ambil keputusan. Membiarkan kereta itu cebur ke sungai atau anaknya yang harus mati.
Akhirnya dia mengambil keputusan. Anaknya dikorbankan. Sehingga seluruh penumpang yang ada di tren itu bisa selamat. Tapi orang yang ada di tren itu tidak pernah mengetahuinya apa yang terjadi. Sehingga mereka tidak merasakan sesuatu. Saudaraku, itulah yang telah dilakukan oleh Allah Bapa. Dia mengirimkan Yesus Kristus untuk menggantikan posisi saudara dan saya. Yesus yang tidak pernah berpisah dengan Bapaknya di surga, rela dia turun ke dunia, mengambil rupa sebagai seorang manusia, dan bahkan dia mau menderita demi untuk pengampunan dosa dan segala kesalahan perbuatan kita. Amin. Untuk itulah kita perlu appreciate very much apa yang telah dilakukan oleh Kristus Yesus di dalam kehidupannya di dunia ini. Kita memang mungkin tidak mengetahuinya, tapi ringkasan seperti itu cukup untuk membuat pikiran kita terbuka akan kasih Tuhan dan pengorbanan Kristus Yesus. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita akan masuk dalam firman Tuhan, saya mau berdoa bersama. Tuhan, kami mengucap syukur pada hari raya yang kami rayakan hari ini adalah hari Pentakosta. Terima kasih atas pengorbanan-Mu ya Tuhan Yesus. Karena salib-Mu lah kami hidup. Karena salib-Mu lah ya Tuhan yang telah Kau berikan diri-Mu sehingga kami memperoleh keselamatan. Karena di dalam salib-Mu ada kuasa ya Tuhan. Curahan darah Kristus tidak sia-sia. Buat setiap kami yang trust and obey with you. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Engkau mengurapi kami semua. Supaya kami semua dapat memahami dan mengerti untuk setiap firman yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan yang sendiri yang beracara, Tuhan Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur kalau pada pagi hari ini juga telah ambil bagian dalam perjamuan kudus yang begitu luar biasa untuk kami mengingat selalu akan kematian-Mu. Karena di dalam kematian-Mu ada berkat. Di dalam kematian dan kebangkitan-Mu ada kuasa yang akan mengubah hidup setiap kami yang telah siap untuk diubah hati pikiran kami dengan pertolongan kuasa Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biar Roh Kudus sendiri yang ingatkan dan selalu bersama kami untuk bersama-sama membahaskan firman Tuhan. Haleluya. In Jesus' name. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang diambil dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11.
Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Mungkin ada baiknya kita akan bergantian. Ya, sudah ada di situ. Saya yang pertama. Hendaklah kamu dalam hidupmu, ayat 5, bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Para kekasih Tuhan, silakan ayat 6. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakannya kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 11 kita bersama-sama. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Para kekasih Tuhan, saya nggak tahu para kekasih Tuhan masih suka ada yang pakai salib enggak ya? Masih? Ada enggak yang masih pakai salib di sini? Banyak daripada kita mungkin udah enggak ya. Tapi sebenarnya ada baiknya kalau menurut saya. Karena selalu berserta dengan kita kan. Jadi selalu kita akan ingat, oh ya salib Kristus. Saudaraku, salib itu bukan sesuatu yang mudah. Ya tuh. Berita salib itu memang enggak mudah, saudara. Karena bagi beberapa banyak, sejak dari zaman awal-awalnya, berita salib itu kalau di Kisah 1 ayat 18, coba kita baca. Kisah 1 ayat 18, silakan. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, berita salib bagi yang akan binasa, itu memang satu kebodohan dianggap. Apa percaya salib? Buat apa? Nah, orang-orang Yahudi juga nggak percaya, saudara. Orang-orang Yahudi anggap, itu remeh. Karena dia selalu menginginkan Allah yang disembah adalah Allah yang dahsyat. Allah yang selalu memimpin umatnya sejak dari zaman perjanjian lama. Merubah jalan di Laut Merah. Ya. Segala macam kuasa itu terjadi melalui Musa. Jadi pada waktu mereka melihat profil Yesus, Yesus yang dia anggap sebagai seorang yang akan menjadi pembebas bagi bangsa Israel, karena waktu itu masih di bawah jajahan daripada Romawi, berpikir inilah profil Yesus, maka Yesus dielulukan. Ya, memasuki Yerusalem, semua orang mengeluhkan, Hosana, Hosana. Ya. Diberkatilah ia yang datang dalam nama Allah. Sampai mereka melemparkan jubahnya. Tapi another day changing. Karena apa? Yesus tidak mau dijadikan raja oleh mereka. Mereka hanya melihat sebatas untuk keselamatan secara fisik. Tetapi Yesus datang bukan untuk itu. Untuk keselamatan rohani yang jauh tak terbatas. Keselamatan untuk jasmani mungkin sebagai satu pribadi bisa sampai 100 tahun. Tadi seperti Queen juga 100 tahun enggak sampai ya. Nah, tapi keselamatan kekal forever and ever. Selama-lamanya. Itulah yang Tuhan mau kerjakan. Jadi salah tangkap saudara. Mereka selalu ke arah fisikal. Tapi Tuhan selalu ke arah yang jauh ke depan. Amin. Pengertian inilah yang mereka tidak punya. Dan banyak dari orang-orang yang menolak daripada salib, dianggap lucu salib itu. Ya, orang Yunani pun nggak bisa terima waktu itu. Karena orang Yunani mempunyai filosofi, filsafat yang cukup tinggi seperti Sokrates dan sebagainya.
Mereka beranggapan itu kebodohan lah, kayak gitu-gituan. Ya, tahu. Padahal filsafat adalah ilmu yang membingungkan juga, saudara. Siapa yang pernah belajar filsafat? Saya pernah dapat juga filsafat pelajaran. Ada sama dengan tidak ada. Dia katakan, bingung nggak saudara? Tapi itu yang diajarkan oleh filsafat. Nah, tapi kalau kita simak, baru maksudnya begini. Dan demikian juga pengertian salib banyak orang yang keliru. Bahkan kita tahu di Indonesia menjadi cemoohan. Oh, ada seorang pemuka agama. Salib itu ada jin kafir gitu. Sampai terkenal. Iya toh. Tapi kita udah biasa dileceh-lecehkan. Masa Tuhannya mati? Kalau Tuhannya mati, mana bisa menyelamatkan kita? Dia tidak memahami dan mengerti apa arti kematian Kristus. Kalau dia mengerti akan berubah. Inilah yang konsep yang sering kali banyak terjadi di dalam kehidupan agamawi. Seolah-olah Kristus itu sebagai pembawa agama baru, agama Kristen. Betul, pengikut Kristus disebut juga orang Kristen pada akhirnya. Karena mengikuti gaya hidup Kristus. Para kekasih Tuhan, bukan sekedar itu saudara sebenarnya. Tapi Tuhan mau jauh lebih itu. Karena di dalam firman-Nya, di dalam kitab Roma 1, 16 dan 17 dikatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah, saudara. Injil adalah kekuatan Allah. Tapi bagi orang yang nggak percaya itu memang satu kebodohan. Ya, sebab di dalam dikatakan di ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi. Awalnya memang untuk orang Yahudi. Tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi berita salib itu adalah suatu berita sebenarnya. Cinta kasih Tuhan kepada umatnya yang berdosa agar kembali menikmati hubungan yang intim dengan Dia yang telah dirusak oleh akibat dosa Adam dan Hawa. Itu tujuannya. Untuk merestoration kehidupan yang tadinya begitu baik. Ya, tapi telah dirusak oleh dosa Adam dan Hawa. Dan telah dipulihkan oleh kebenaran Yesus Kristus. Puji Tuhan saudaraku. Nah, untuk itulah saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita harus mengerti bahwa Tuhan menginginkan supaya kita berpaling kepadanya. Untuk menikmati kembali hubungan yang mesra dengan Allah. Itu tujuannya. Satu tujuan yang luar biasa. Cuman banyak orang yang gak ngerti saudara. Banyak orang tidak menyadari. Nah, untuk itulah kehadiran saudara dan saya untuk menyampaikan berita baik itu. Supaya mereka yang belum mengenal berita baik itu, good news itu, bisa mengerti, oh begitu. Karena kekristenan bukan soal agama. Tapi soal hubungan. Hubungan yang tadinya hancur menjadi baik. Hubungan yang tidak baik menjadi baik. Yang sakit menjadi pulih, sembuh. Nah, para kekasih Tuhan, jadi kita percaya bahwa berita salib sesungguhnya adalah sesuatu hal yang luar biasa. Allah ingin memberikan sesuatu dalam hidup setiap kita yang percaya kepadanya. Untuk itulah, berita salib itu bukan hanya mencakup soal hikmat kebenaran, tapi juga kuasa Allah yang aktif diturunkan untuk menyelamatkan, untuk menyembuhkan, mengusir-ngusir setan, dan membebaskan manusia dari kuasa dosa melalui darah Yesus. Karena darah Kristus melambangkan kehidupan. Para kekasih Tuhan, untuk itu coba kita menyimak arti sesungguhnya, tujuan, kuasa daripada salib Kristus itu. Yang pertama, untuk membebaskan kita dari segala kuasa yang menindas kehidupan di kehidupan ini. Jadi untuk membebaskan kita
dari segala penindasan yang ada. Yang mungkin kita tanpa sadari ataupun kita sadari. Mungkin kuasa apa? Kesombongan kita, kejahatan kita, sikap hati kita, pikiran kita, kehebatan kita, dan juga hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Enggak mudah, saudara. Tuhan mau memberikan pada kita ya, untuk pembebasan hal yang Tuhan mau supaya saudara dan saya menjadi orang-orang yang diberkati. Amin. Dia tidak mau setiap daripada kita yang ada di tempat ini keluar tanpa merasa diberkati. Amin. Itu ada satu kerinduan Tuhan. Coba kita simak di Titus 2 ayat 14. Titus 2 ayat 14 firman-Nya. Haleluya. Oke. Titus 2 ayat 14. Enggak keluar. Titus 2 ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jadi ada maksud dan tujuan daripada Kristus supaya kita juga rajin berbuat baik, memberitakan kabar baik. Jadi membebaskan hidup saudara dan saya dari segala belenggu kuasa. Mungkin belenggu kuasa apa? Mungkin saudara mengalami ya kuasa yang namanya sakit hati, kuasa kepahitan hidup, ingin membalas dendam dan sebagainya. Tuhan akan pulihkan. Asal kita mau nurut, asal kita mau trust sama Dia dan kita obey, kita taat untuk jalankan bagian kita. Tuhan tidak bisa mengubah hidup saudara kalau saudara sendiri tidak mau merubah. Harus ada dua belah pihak. Gitu. Kan makanya di dalam Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk memberikan kebaikan bagi kita. Sekalipun yang kita rasakan pada waktu itu, ya kayaknya enggak enak ini. Kok dibilang kebaikan, tapi pada akhirnya, pada ujungnya kita tahu, akhirnya kita memperoleh kebaikan yang Tuhan mau. Amin. Seringkali kita enggak sadar, saudara. Tuhan itu Tuhan kita yang ajaib, saudara. Asal kita sungguh-sungguh taat kepada Dia. Yang seringkali kita tuh ragu, apa iya Tuhan? Apa iya? Seringkali begitu, saudara. Kita meragukan akan kasih dan kuasa Tuhan. Keraguan-raguan itu juga dosa, saudara. Berarti kita tidak mempercayai sepenuhnya. Yang Tuhan mau sepenuhnya, sepenuh hati. Tidak mendua hati. Kalau ragu 5%, 10% itu akan bisa berubah. Jadi Dia mau betul-betul kita cap 100%. Supaya kita bisa melihat rencana Tuhan. Nah, ini yang Tuhan mau, saudaraku. Jadi Dia mau membebaskan kita dari segala bentuk kuasa yang menghalangi untuk kita bisa bertumbuh di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Itu tujuan utamanya. Jadi nggak ada lagi kebencian, resentment, tidak ada lagi sakit hati, loneliness, itu juga itu suatu kuasa, saudara. Judi itu juga kuasa. Setan judi itu ada, saudara. Ya, yang membuat manusia itu nggak bisa lari. Ya, termasuk juga merokok, saudara. Itu ada kuasa, saudara. Saya dulu perokok, saudara. Jadi tahu, nggak bisa lepas dari merokok. Udah sekian lama nggak merokok, udah kira-kira 2 bulan nggak merokok. Mendadak teman baik saya datang. Tok, apa kabar lu? Ya, baik, saya bilang. Dia datang ke rumah spesial. Gue mau kasih tahu lu, kenapa? Ada rokok enak. Ah,
rokok apa? Pokoknya lu enak, adem. Itu ada kayak mentolnya. Saya nggak ingat namanya Palmal atau apa waktu itu ya. Cobain dah. Kita kadang-kadang suka malu hati. Bahasa Jermannya Paisenki. Ya toh, nggak enak nih. Udah temen jauh-jauh datang mau ngobrol-ngobrol, dia tawarin rokok aja masa nggak mau. Ya udahlah, sudah 3 bulan loh, saya udah nggak berhenti ke rokok. Dikasih, udah, saya isap, udah dia pulang, sayanya kebingungan. Saya keluar, istri saya tanya, mau kemana? Mau beli rokok. Coba saudara. Padahal udah 3 bulan nggak ngerokok. Jatuh bangun saudara. Sampai saya akhirnya nyerah. Tuhan, saya mau berhenti merokok, tapi kok nggak bisa-bisa. Ada aja gangguannya. Ya, minta tolong Tuhan. Tapi Tuhan bisa rubah saudara. Saya dulu tidak bisa tahan. Kalau ada orang di samping saya sambil ngisap rokok, dia semburin asapnya kira-kira. Rasanya, waduh kepengen lagi saudara. Wah, rasanya asik begitu. Tapi begitu kita berdoa dan beberapa hari kemudian bau rokok, saya enek saudara, enek tahu ya. Jadi kayaknya mual. Jadi Tuhan bisa rubah loh. Jadi inilah kuasa itu saudara. Kita nggak bisa ngelawan kuasa yang kadang-kadang yang tidak kelihatan itu saudara, betul? Jadi kuasa itulah yang kita perlukan. Saudara dibebaskan. Karena itu tujuan Kristus. Supaya saudara dan saya bisa sungguh-sungguh fokus kepada dia. Tidak lagi ragu, tidak lagi bimbang. Jadi kita mesti trust sama dia. Not only believe, more than believe. Trust sungguh-sungguh sepenuhnya. Dan dia akan memberikan apa yang seharusnya saudara dan saya terima. Wow, itu sesuatu luar biasa. Yang kalau saudara dan saya mau melakukannya. Yang berikutnya, yang kedua. Memberikan teladan hidup yang benar. Kekristenan bagi setiap orang yang percaya bukanlah sekedar agama, tetapi bagaimana mengikuti teladan hidup dari seseorang yang bernama Yesus. Jadi Tuhan Yesus memberikan teladan hidup. Manusia kehilangan teladan hidup. Coba lihat, wah dia teladan hidupnya, wah pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat, yang karisma dan sebagainya. Satu saat kecelek saudara, ternyata dia juga tidak baik. Cuman omdo, cuman ngomong doang, tapi kelakuannya lain. Nah ini yang banyak terjadi. Nah kita melihat hanya satu-satunya yang menjadi teladan yang baik, yaitu Yesus sendiri. Amin. Untuk itulah kalau kita fokus kepada Yesus, gereja akan tetap penuh. Gereja tidak melihat manusia. Seringkali kalau kita melihat manusia, bahkan pendeta, kita bisa jadi ragu. Pendeta ini cuma omdo aja. Perbuatannya emang enggak. Tapi kalau fokus kita Yesus, kita tidak peduli. Itu urusannya sama Tuhan kok. Yang penting saya datang bukan cari pendeta. Saya datang cari Tuhan yang hidup itu. Tuhan yang sudah memberkati hidup saya sampai saat ini. Itu yang kita fokus. Nah akan mengubah paradigma saudara. Sehingga saudara bisa bilang, yes, yeah, I want to go worship to Jesus, with Jesus, like to my friend too. Nah, jadi itu yang Tuhan mau saudara. Jadi bukan hanya sekedar, jadi hanya ikut-ikutan. Iman itu bukan ikut-ikutan. Oh, saya mau ke gereja, lalu kamu samper. Wah, saya cuma sendirian, enggak ada. Wah, dingin lah, alasan enggak enak lah, ntar di sono enggak ada yang kenal. Ya, emangnya kita mau acara apa? Wah, kuncar. Ya, toh kan enggak. Kita mau berfellowship sama Tuhan. Rubahlah paradigma saudara. Pikiran saudara. Karena pikiran adalah medan pertempuran yang luar biasa. Yang terbesar. Banyak orang tersandung oleh kepikirannya. Jadi kita rubah pikiran kita, konsep berpikir kita. Kita harus mengingat, dia yang begitu besar. Dia yang telah mengorbankan dirinya, telah meninggalkan surga yang mulia untuk mengambil rupa seorang hamba. Luar biasa. Dia mau supaya saudara dan saya menerima dia sebagai apa yang seharusnya kita terima. Tuhan itu Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan yang baik. Dan kita tahu kuasa-kuasa apapun yang ada akan dikalahkan oleh Kristus Yesus. Nah,
Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang berikan jalan teladan yang benar. Yang ketiga, saudara, memberi kuasa yang ada di dalamnya, saudaraku. 1 Petrus 3, gimana dikatakan? Sudah yang ketiga. 1 Petrus 3 ayat 18 saya bacakan. Karena seperti yang kerap kali kukatakan padamu, dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis, Rasul Paulus katakan, banyak orang yang hidup sebagai seteru salib Kristus. Banyak para kekasih Tuhan, orang-orang yang bilang dia adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, tapi ternyata perbuatannya bertentangan dengan apa yang Tuhan suruh, saudara. Sehingga menimbulkan kepahitan. Kepahitan bagi banyak orang itu susah, saudara. Saya melihat banyak, saudara. Satu saat saya dalam kunjungan ke satu rumah sakit, ada seorang teman ngajak saya, Pak Yanto, kita nengokin yuk ke rumah sakit. Boleh. Oke, saya pergi berdua dia. Nah, kenapa sakitnya? Sakitnya sih katanya udah ditransfusi aja katanya. Jadi cukup berat dong kalau ditransfusi ya. Setelah saya sampai di rumah sakit, ketemu orang itu. Ternyata orang itu ada sambil berjalan. Emang ada alat transfusi. Transfusinya sambil dia bawa. Oh, Bapak bisa jalan ya? Iya bisa. Atau pikiran kita kalau udah transfusi yang berat. Ya, ternyata enggak. Lalu apa penyakit Bapak? Saya, penyakitnya sih enteng. Enggak bisa nelen. Coba saudara. Enggak bisa nelen ludah enggak bisa saudara. Aneh enggak? Saya baru pernah lihat itu penyakit namanya nelen enggak bisa. Nelen ludah enggak bisa saudara. Makanya dia ditransfusi. Oh begitu. Lalu saya ngobrol-ngobrol, tanya dia. Boleh tanya Pak, kira-kira apakah Bapak pernah ada sesuatu yang menyangkut di hati Bapak terhadap seseorang? Dia tadinya nggak mau ngomong, dia diam aja. Dia liatin saya, dia ngeliat ke arah Alkitab, saya bawa Alkitab. Itu Pak, yang bawa Alkitab seperti Bapak. Pendeta juga saudara, yang buat dia kecewa. Yang buat dia kecewa pendeta. Saya ada sakit hati. Cuman dia nggak mau ngomong secara jelas. Lalu saya bilang, ya Pak, dia tetap manusia. Saya paling bisa ngomong begitu. Oke. Kalau Bapak bersedia, kita berdoa. Supaya Bapak diberi ketenangan. Gak bisa apa-apa kita ngomong apa. Karena yang menyangkut itu pendeta juga lagi. Nah, kita doakan. Ya udah. Itu yang terjadi saudara. Jadi banyak orang-orang yang memberitakan kabar baik yang menjadi kabar buruk bagi orang lain sebenarnya. Ya, menjadi seteru daripada salib Kristus. Sehingga Kristus disalibkan kedua kali saudara. Nah ini yang gak boleh terjadi saudara. Jadi harusnya berita kabar baik. Karena di dalam kabar baik itu ada kuasanya. Lain saudara, satu saat saudara saya pernah ada pergi dengan teman-teman kawan-kawan yang dari orang Bandung ada di sini ya. Banyak ya orang Bandung ya. Pernah tahu namanya Cimenyan? Cimenyan itu di Bandung Timur, di desa Padasuka. Nah, itu di desa Padasuka itu banyak pabrik-pabrik tekstil, saudara. Jadi saya pernah ke sana dengan teman-teman, pergi untuk mengunjungi seorang kiai. Ya, bukan kiai, dukun lah. Ya, dukun, dia bisa menyembuhkan orang sakit dengan segala ilmunya, termasuk juga jimat-jimatnya dia. Nah, satu saat dia sakit. Dia sakit selama 7 tahun. Dia nggak bisa ngomong bahasa Indonesia, bisanya bahasa Sunda. Dia sakit 7 tahun, nggak bisa berdiri saudara sendiri. Mesti ditopang, mesti diangkat sama keluarganya. 2 atau 3 orang kalau dia mau ke belakang. Jadi selama 7 tahun dia berbaring di atas tempat tidur. Bayangkan saudara, sampai dia punya punggung itu ya, pada lodo saudara, kulitnya tuh. Nah, menderita sekali. Dia rasanya udah pengennya mungkin mati kali ya. Tapi dia nggak mau kan, nggak boleh kan. Dia juga sebagai orang Islam ya. Lalu
dia dikunjungin oleh seorang Kristen yang melatar belakang Islam, seorang dari Abri. Nah, dia tanya, "Aki, kumaha teh ya Ki? Apa kabar Ki?" "Ya, abdi teh gering 7 tahun," katanya. "Oh, udah sakit 7 tahun." "Saya udah berdoa, saya udah sembahyang tahajud segala, enggak sembuh," katanya. "Tapi saya pernah dapat wangsit," katanya. "Kalau mau sembuh harus cari Tuhan yang punya nama," katanya. "Saha teh ya?" katanya. "Siapa tuh Tuhan yang punya nama? Saya nggak tahu." Nah, dia sebagai orang Kristen ketawa dong dalam hati. Ini tinggal kita kasih tahu. Lalu dia cuman ngomong, "Aki percaya nggak sama namanya Isa, Nabi Isa?" "Tahu." "Nah iya, itu Nabi Isa ya, yaitu Tuhan Yesus." Yesus. Lalu saya harus berbuat apa? Ya, Aki harus berdoa dalam nama Gusti Yesus. Kalau Aki mau terima kesembuhan. Ya udah, nanti sembahyang tahajud saya jam 12 biasanya. Dia sembahyang, nah dia ceritakan, akhirnya dia sembahyang. Dia bilang, "Gusti Yesus, kalau Engkau adalah Tuhan yang saya harus sembah, tolong sembuhkan saya. Saya sudah gak sanggup mengambil bagian dalam hidup ini lagi. Kalau gak dipulihkan, udah capek." Udah, tapi tidak terjadi apa-apa setelah dia berdoa. Gak langsung sembuh. Tapi mendadak kan itu kira-kira jam 12-an dia sembahyang tahajud. Menjelang pagi jam 5, dia mau ke belakang, saudara. Dia katakan, "Saya lupa saya itu nggak bisa jalan." Dia bangkit aja dari tempat tidur. Dia jalan, rumahnya dari papan, saudara. Jadi kalau jalan tuh berbunyi, saudara. Nah, di rumah itu yang tinggal ya cucu mantu sama anaknya. Kan mereka tahu, mereka cuma beberapa orang. Jadi ada siapa? Mungkin maling kali ini ya, atau pencuri. Tapi setelah dia lihat dia punya bapak, mereka kaget. "Abah tuh ya?" "Iya." "Kenapa? Kok bisa jalan?" Gempar, saudara, di kampung itu, saudara. Dia bisa jalan, saudara, dia lupa akan sakitnya. Dia dipulihkan sehingga desa itu dimenangkan bagi Kristus. Dan luar biasa, banyak anak-anak muda. Saudara tahu, suku Sunda adalah salah satu suku yang paling sulit untuk dimenangkan bagi Kristus. Tapi melalui pertobatan satu orang saja, itu desa dimenangkan. Luar biasa. Itulah bukti Yesus Kristus adalah Tuhan yang hidup, saudara. Kuasanya tidak pernah berubah. Kalau kita percaya dan taat, ya taat, terima semua. Menjadi satu kegemparan yang luar biasa. Yang dulu saya pernah waktu masih di gereja, saya suka dengar KKR, saya bilang dalam hati saya, "Tuhan, kalau KKR banyak di kota-kota. Nah kalau yang di gunung-gunung terus bagaimana injilinnya Tuhan?" Tapi bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Dia cuma tinggal balikin telapak tangan, saudara. Tapi bagi kita mustahil. Siapa yang mau ke gunung KKR? Tapi melalui KKR satu orang aja, seluruh desa itu Cimenyan dimenangkan bagi Kristus. Amin. Kalau saudara pergi ke Bandung, ke desa Cimenyan, di Gunung Cimenyan, saudara bisa melihat hampir seluruh kota Bandung. Karena di ketinggian itu. Nah, itulah dahsyatnya Tuhan yang kita sembah dan kita puji, yaitu kuasanya yang tidak pernah berubah itu. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yang berikutnya, yang keempat. Yang keempat, membawa kita balik kepada Allah. Luar biasa. Jadi dikatakan supaya kita balik kepada Allah. Dikatakan dalam firman-Nya 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab jika Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Haleluya. Saudara, jika kita percaya akan kuasa Tuhan melalui salib Kristus, maka kita akan dimenangkan, saudara. Segala dosa pelanggaran kita tidak pernah ada lagi. Sekali forever.
inilah. Asal kita tetap harus menjaga keselamatan itu tentunya. Jadi luar biasa, Tuhan tidak pernah mau mengungkit-ungkit dosa saudara-saudara. Kalau kita mungkin sebagai manusia, kalau orang bersalah kepada kita, kita akan bilang, oh ya, oke, saya maafin kamu. Tapi ada tambahan lain. Tapi lain kali jangan ya. Tuh, kira-kira begitu. Tuhan gak ada tuh begitu. Tuhan kalau sudah mengampunin, ya that's it, udah. Jangan berbuat dulu. Udah gak ada lagi. Nah inilah Tuhan kita. Enggak mau ngungkit-ungkit saudara. Dosa segala kita. Luar biasa. Jadi apapun kesalahan kita, dia tidak mau ungkit-ungkit saudara. Karena dia ingin supaya membawa kita sebagai anak-anak tebusannya. Amin. Jadi ia ingin juga membawa kita sebagai orang-orang yang diberkatin. Bukan sebagai orang-orang kriminal yang akan dihakimin pada hari penghakiman. Ya, pada hari penghakiman ada orang-orang dihakimin. Tapi pada hari penghakiman kita menjadi anak-anak yang diberkati Tuhan. Anak-anak pilihan Tuhan. Itu yang Tuhan mau saudara. Dia ingin kita berbalik kepada Allah. Dan ia membawa kita ke dalam kasih karunia-Nya saudara. Tuhan itu kita luar biasa. Dia membawa kita kepada kasih karunia-Nya supaya kita itu hidup berkenan di hadapan Dia. Di Roma 5 ayat 2 katakan, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Luar biasa. Jadi kasih Tuhan itu luar biasa. Dia ingin mengembalikan posisi saudara menjadi anak-anak tebusannya yang berhak untuk mendapatkan warga kerajaan surga. Amin. Jadi 4 hal ini menjadi bagian dalam hidup saudara. Apapun permasalahan saudara, kalau saudara trust, percaya kepada Tuhan dan mentaati firman-Nya, maka bagian yang terbaik Tuhan sudah sediakan. Tinggal masalahnya sejauh mana respon saudara mau menerimanya. Biar ini juga menjadi berkat bagi saudara dan saya.